siap tidak Anda itu nanti ketika di tengah-tengah masa periode tersebut didobrak oleh anggotanya gitu, wah ketuanya tidak jalan nih, ngono kan biasanya gitu. Kalau biasanya anggota itu tidak jalan, organisasi itu nggak jalan, biasanya kok bisa nggak jalan gitu, ketuanya kurang begini. Nah kayak gitu tuh, mencegahnya bagaimana? Atau siap untuk dilancarkan, tidak mau, ya sudahlah saya mau masalah saya turun aja gitu, atau bagaimana? Dari saya sendiri untuk mencegah hal itu, kita tuh lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Episode kali ini sama dengan episode sebelumnya. Kita akan membuka tabir kebenaran. Nah, kalau yang di episode sebelumnya kita mengundang salah satu calon DMAU, kali ini kami mengundang salah satu calon DMAF. Dan kebetulan kami berkesempatan mengundang dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Langsung aja yuk kita kenalan dengan salah satu kandidat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo Kak, dengan siapa? Saya Habibah Fajar Ayu, Prodi Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4 angkatan 2023. 2023, berarti yang akan naik sebagai calon DMAF ya. Tapi calon masih ini ya. Oke, calon. Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit agak panas-panas gimana gitu. Kalau biasanya kan Dawatuna itu santai-santai. Berhubung ini yang akan diajukan pada debat nih beberapa hari ke depan ini. Jadi pertanyaannya akan sedikit buat deg-degan gitu guys ya. Jadi bisa ceritain sedikit gak kenapa Kak Fajar Ayu ini mau atau punya keinginan sendiri untuk mendaftarkan diri atau menyalonkan diri sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ini? Saya ini mencalonkan diri sebagai ketua DEMA Fakultas FEBI ini karena ini bersama-sama dengan wakil saya itu mewujudkan DEMA FEBI ini untuk menjadi pusat inovasi dan pengembangan karakter mahasiswa FEBI ini agar berlandaskan dengan nilai-nilai syariah gitu. Oke. Jadi itulah ya keinginannya gitu. Terus kenapa pantaskah Anda untuk mencalonkan diri, atau lebih tepatnya pantaskah Anda menjadi seorang ketua di DMAF nanti kalau terpilih gitu? Anda merasa pantas gak? Dan apa sih yang membuat merasa Anda itu untuk pantas gitu? Lihat Kak. Baik. Saya merasa pantas karena dari setiap manusia itu kan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kan dari setiap pemimpin, saya sudah, ya menurut saya sendiri, saya sudah merasa kalau bisa memimpin untuk diri saya sendiri. Karena itu saya ingin merealisasikan untuk memimpin untuk mencoba memimpin di DEMA Fakultas FEBI ini. Oh jadi kayak ini ciri-ciri orang, ciri-ciri orang nih. Maksudnya gitu, kayak kebaikannya itu tidak disimpan sendiri ya, harapannya besar untuk kampus kita ini. Nah, jadi kalau harapannya sendiri untuk mahasiswa nanti bagaimana? Kan pasti kalau sudah terpilih tidak mungkin kan hanya diam di atas jabatan duduk menyuruh gitu. Jika saya terpilih itu saya akan berusaha untuk memaksimalkan agar DEMA FEBI ini agar lebih baik dari yang sebelumnya, terus melakukan evaluasi lanjutan dari program-program DEMA FEBI sebelumnya gitu. Terus menambah atau meningkatkan kualitas dan karakter dari DEMA FEBI ini lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ada evaluasi tersendiri itu, melihat dari dari periode sebelumnya. Iya. Begitu. Tapi kira-kira bakal terpilih nggak ya? Kita tunggu nanti kalau pemilihan. Nah, untuk visi misi sendiri nih, jangan disebutkan semua. Ini karena masih mau debat nih. Salah satunya aja lah gitu. Salah satu visi atau salah satu misi aja gitu.
misi lah. Misi aja. Ya, misi aja. Misinya itu salah satunya itu mengedepankan semangat kolaborasi dan saling mendukung dalam setiap kegiatan Dema Febi. Itu tujuannya agar kita ini bisa apa ya, lebih santai begitu dan dalam setiap kegiatan, dan juga bisa saling mendukung, memotivasi, terus agar dalam diri kita ini ada semangat loyalitasnya juga gitu. Tumbuh kebersamaan ya salah satunya. Yang tentunya tuh untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, kalau sudah terpilih nih ya, gitu, kan pasti ada lah ya, gitu, beberapa problem, mungkin ada beberapa proker yang tidak dijalankan gitu, atau tidak terjalankan lah misal gitu. Cara menanggulanginya itu bagaimana? Apakah dari kepengurusannya? Kan pasti nanti memilih beberapa anggota ke bawah kan? Iya. Berapa pengurus itu bagaimana? Cara menanggulanginya? Ya, atau mencegahnya lah gitu. Iya. Bentar. Santai aja. Ini bukan debat kok ini. Cuma tanya. Iya, sudah. Dari itu kan pasti tantangan dari kita sendiri itu yang mana? Jadi kita itu memilih anggota itu dari yang benar-benar mau gitu. Jadi agar meminimalisir resiko nanti di tengah jalan itu tidak berjalan gitu. Biasanya kan kadang kalau tengah kok udah kayak males, biasanya kan sibuk semua tuh. Yang sibuk tugas inilah, sibuk pengabdian gitu. Jadi untuk optimalnya di dalam organisasi itu kurang. Jadi memang dicari yang benar-benar mau gitu. Sudah menemukan nih? Segera tapi masih ada sedikit pandangan gitu. Sudah ada. Oh, berarti nanti milihnya tuh kalau sudah terpilih gitu kan? Iya. Oh, cuma ada pandangan ini atau jangan-jangan udah direkrut dari sekarang nih? Enggak. Ada kalau ikut sama saya nanti ada bayarannya gitu. Misal ya, kan kita nggak tahu. Biasanya kan kalau dalam pemilihan itu ada sedikit pelicin-pelicinnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, apa tuh namanya? Kan di universitas itu ada beberapa fakultas nih. Itu bagaimana tuh? Anda melihat kolaborasi gitu antara Dema FFB dengan Dema F Tarbiyah, Dema FFDKI gitu bagaimana? Saya sendiri melihat kolaborasi antara Dema Febi dan Dema Tarbiyah dan Dakwah itu penting untuk memperkuat sinergi kegiatan kampus, atau melalui kolaborasi ini itu kami bisa menggabungkan sumber daya, terus bertukar ide kreatif dan meningkatkan dampak positif bagi mahasiswa Indonesia ini. Jadi untuk kolaborasi kedepannya nih kalau terpilih, sudah ada pandangan nggak kiranya mau berkolaborasi dengan FDKI dulu, atau Tarbiyah dulu? Ini kok saya jadi koper ya, nanti kalau FDKI dulu yang dipilih yang Tarbiyah gimana? Canda ya, kan untuk sama-sama memajukan Indonesia kan? Iya. Kan 1 tahun kan periodenya kalau sampai terpilih, masih banyak waktu lah untuk berkolaborasi. Oke. Kemudian begini nih, misal sudah terpilih. Ini misal nih kalau terpilih, kalau sudah terpilih, proker sudah dijalankan, kemudian berhenti tengah jalan, tidak ada penanggung-jawaban, waktu paripurna tidak hadir, misal seperti itu. Siap tidak Anda itu nanti ketika di tengah-tengah masa periode tersebut didobrak oleh anggotanya gitu? Wah, ketuanya tidak jalan nih, ngono. Kan biasanya gitu. Kalau biasanya anggota itu tidak jalan, organisasi itu nggak jalan, biasanya kok bisa nggak jalan gitu. Ketuanya kurang begini. Nah, kayak gitu tuh. Mencegahnya bagaimana? Atau siap untuk dilancarkan, tidak mau, ya sudahlah, saya mau masalah, saya turun aja gitu, atau bagaimana?
dari saya sendiri untuk mencegah hal itu, kita tuh lebih sering-sering mengadakan evaluasi, terus sering-sering diskusi dengan periode tahun kemarin untuk bagaimana bertanya bagaimana agar menanggulangi hal tersebut, terus mengadakan seperti misal kuesioner itu, bertanya dari anggota itu maunya bagaimana, nanti dari Febi itu, dari Dema Febi itu bisa mengupdate terus ya bagaimana ke depannya nanti. Jadi tidak mau dong kalau misal turun gitu, tidak mau. Kalau memang ada hal tersebut, tapi kalau bisa tidak ya. Iya. Ya, karena saya sendiri yakin kalau itu tidak akan terjadi. Oh, sombong sekali ya pemirsa. Siap. Masih Oke, belum. Kita lihat kalau sampai terpilih periodenya bagaimana. Ini jelas loh. Ini kalau sampai tidak terjalan bisa dipotong ini. Wah, Dema F. Canda. Misal ini ya, misal harapannya kan dari kandidat ini kan tidak sampai terjadi hal tersebut ya. Harapan. Harapan mungkin ada. Oke. Nah, terus mengajak mahasiswa pastilah ya, terutama dalam Febi gitu. Kemudian cara mengenalkan bagi mereka gitu loh, nilai-nilai Islami seperti amanah, adil dan tabayun gitu. Menurut kalian jika dari Dema lah, Dema F, kalau terpilih jadi Dema F, bagaimana cara menerapkannya gitu kepada kepemimpinan mahasiswa ini gitu, di dalam Dema F tersebut untuk para mahasiswa? Untuk para mahasiswa. Nah kan kita ada kampus Islam terbesar di Lumajang gitu, jadi nilai-nilai Islam itu tidak boleh ditinggalkan kan pastinya. Nah, untuk yang amanah itu untuk mahasiswa Febi itu kita itu amanah dalam menjalankan visi dan misi itu tersendiri. Sedangkan untuk adil kita itu menerima dari masukan dari meskipun itu opini, meskipun itu dari anggota di bawah kita sendiri, itu kita bisa menerima dan nanti dievaluasi lagi bagaimana itu didiskusikan ke depannya itu bagaimana gitu. Sama-sama mengambil dari intinya saling bersamanya untuk kemajuan dari Dema F tersebut ya. Lah, ngomong soal kepemimpinan ya, apa sebelumnya dari Kak Fajar Ayu sendiri pernah mencalon di organisasi lain, misal di bawah gitu, di bawahnya Dema F gitu, pernah nggak? Oh, pernah di MPS. Oh, pernah. Jadi demisioner nih ya? Iya. Jadi sudah berpengalaman untuk sejauh ini, tidak diragukan ya, berjalan kan? Berjalan. Aduh, kok berjalannya itu kayak tapi not bad lah, buktinya beliau ini sampai tidak turun ya, sampai demis gitu, berarti masih bisa dipercaya. Jadi untuk anggota Febi ya gitu, dilihat-lihat ini wajah-wajah calonnya ini apakah nanti akan terpilih gitu. Nah terus kalau untuk setiap kandidat itu kan pasti mengunggulkan kan ya, mengunggulkan dirinya, maksudnya misinya begininya itu kan pasti diunggulkan. Ini bukan untuk mengajukan diri, tapi memang untuk pemimpinan kan, tidak mungkin saya nggak bisa gitu, ngapain nyalon kalau gitu ya. Apa sih kelebihan dari Anda sendiri sehingga Anda itu saya cocok untuk mencalonkan menjadi Dema F Febi itu misalnya? Jika terpilih, kelebihan saya itu menurut saya sendiri dalam itu mampu untuk memfasilitasi kolaborasi dan mengelola program dengan fokus inovasi dan pengembangan itu berlandaskan nilai syariah untuk mahasiswa Febi. Dan saya itu mengharapkan itu bisa menjadi jembatan atau menampung dari kebutuhan dari mahasiswa Febi itu sendiri. Nanti dari Dema Febi itu bisa memberikan fasilitas atau
apa ya, semacam menampung dari HMPS itu, menampung nanti kita itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan dari mahasiswa FEBI ini. Dari DMAF itu kan bawahnya tuh HMPS berarti ya, itu kan dinaungi juga kalau ada apa-apa. Iya, pasti. Itu dari DMAF menyediakan. Itu fasilitas apa Anda sendiri yang biaya atau bagaimana ini? Maksudnya itu membimbing HMPS-nya itu ya. Saya tadi bilangnya saya kasih fasilitas, guys. Saya pun kalau jadi anak FEBI nih, wah ini kaya nih kayaknya. Bisa nih kayaknya. Jarak uang nih. Oke. Terakhir nih, mendekati pemilihan. Sebutkan deh alasan kenapa mereka harus memilih Anda. Gitu. Singkat aja, kan ini mendekati pemilihan nih. Oke. Mengapa harus memilih saya begitu kan ya? Saya kaya. Karena enggak juga. Oh, enggak juga. Atau saya sebelumnya sudah menjadi dimisioner dari HMPS FEBI gitu. Misal gitu ya. Mengapa harus memilih saya itu karena insya Allah takutnya Insya Allah 99% iya atau enggak? 90% iya. Oke. Insya Allah itu saya itu berkomitmen ya menerapkan visi misi itu dan menempatkan nilai-nilai syariah dari setiap kegiatan atau apa ya sebagai fondasi utama dalam visi misi tersebut. Dan serta saya itu siap bekerja keras atau membangun DEMA FEBI ini agar lebih maju dan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Agar masyarakat Indonesia. Enggak, masyarakat di luar agar nanti lebih banyak mahasiswa yang masuk ke Indonesia ini masuk ke Indonesia, terutama FEBI ya, gitu ya. Boleh. Ini kampanyenya sedikit promo kampus jadinya. Boleh lah didukung ini ya. Tapi saya kan tidak tahu saya akan memilih siapa nantinya. Saya kan hanya membantu menyalurkan media gitu supaya bisa kampanye dikit-dikit lah. Enggak ya, aman ya. Aman. Oke, jadi untuk teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ini kan salah satu kandidat kalian. Silakan kalian lihat dari seputar pertanyaan tadi, pantaskah dia untuk menjadi pemimpin kalian? Ini kebetulan pemimpinnya perempuan nih. Jadi nggak cuma harus laki-laki. Kalau tadi kan yang mencalonkan menjadi presiden mahasiswa itu cowok. Nah, yang ini perempuan nih. Bisa nggak gitu untuk selalu komitmen dengan visi misinya? Ya kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Setelah debat, pemilihan, kalau terpilih baru kita buktikan. Oke, makasih buat Kak Fajar Ayu yang udah menyempatkan hadir padahal di sela-sela mau mendekati debat nih ya. Pasti mempersiapkan juga kan? Iya. Kita nantikan aja debat-debatnya. Oke, buat teman-teman The Studio, makasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video kita lainnya dan yang belum subscribe untuk cepat-cepat subscribe. Biar nanti kalau kita posting video kalian bisa langsung nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.